Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Wa fihi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak pengurus Mushola Darul Quran Asyam yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, serta remaja masjid Mushola Darul Quran Asyam, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di malam hari ini pertama disampaikan pengucapan Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya Ustadz dahulu adalah alumni Mushola Darul Quran Asyam. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalian dimaafkan Pak? Alhamdulillah. Judul yang diberi oleh pengurus adalah bertaubat dan memperbanyak istighfar. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berkat izin Allah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Nikmat umur masih dapat kita rasakan, nikmat sehat masih dapat kita rasakan. Semua yang diberi oleh Allah masih mampu kita rasakan. Namun wujud dari nikmat Allah itu Bapak Ibu adalah ketaatan. Apa gunanya dianggi oleh Allah umur panjang tapi tidak taat? Apa gunanya diberi oleh Allah nikmat sehat tapi tidak mampu mempergunakan nikmat sehat itu untuk dekat kepada Allah? Apa gunanya diberi oleh Allah nikmat pendengaran tapi nikmat pendengaran itu tak mau mendengarkan panggilan azan dan mengikuti rukuk, di mana orang rukuk di masjid, di mushola, di sana kita rukuk. Waqimus sholata wa atu zakah warka'u ma'ar-raki'in, kata Allah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan banyak lagi Bapak Ibu nikmat yang lain. Semoga nikmat itu yang masih kita rasakan, hendaknya nikmat itu Allah tambah, hendaknya amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Bapak Ibu adalah uswatun hasanah, dah jelas disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu adalah uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Bagaimana bentuknya Nabi Bapak Ibu ketika diuji dalam menyampaikan dakwah, banyak ujiannya. Maka Rasulullah itu adalah sabar. Sebagai pemimpin, ujiannya ada, Rasulullah itu sabar. Rasulullah memiliki sifat pemaaf, tidak hanya siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tapi banyak lain Bapak Ibu sifat Nabi yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Karena Islam itu dibawa oleh Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi perjuangan kita Bapak Ibu tak seberat perjuangan Nabi doh. Perjuangan kita adalah mempertahankan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi. Kalau hari ini terjadi perpecahan Bapak Ibu, bagaimana Nabi dulu Bapak Ibu? Berjuangnya untuk mengakurkan bagaimana para hamba Allah itu, para sahabat dan tidak berpecah belah. Maka hari ini Bapak Ibu kalau ada di antara kita yang berpecah belah disebabkan hal yang lain, maka kembalilah kita untuk mempererat silaturahmi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beri pengantar Bapak Ibu.
Judul tadi adalah bertaubat dan memperbanyak istighfar. Taubat itu Bapak Ibu adalah salah satu bentuk pengakuan kita. Kalaulah mengaku Bapak Ibu salah, itu salah satu bentuk pengakuan kita. Yang bedanya Bapak Ibu, seorang hamba telah jelas salah, tapi tidak mau mengaku. Ini gawat Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu, seorang pemaling, seorang pencuri, anggaplah pencuri motor, lalu ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh polisi, diinterogasi. Masih sempat mengelah. Bukan saya, motor itu adalah terparkir di sana. Bukan saya yang membawa, nyampainya di rumah saya, kata dia kan. Dan jelas-jelas ada CCTV yang lihat dia benar yang membawa motor tersebut. Dilihatkanlah buktinya. Maka di sanalah baru muncul pengakuan seorang maling tadi. Maka apa intinya Bapak Ibu? Jikalau kita salah, masih berbelit-belit dengan kesalahan itu adalah memberatkan diri kita. Kalau kita salah, maka mengakulah cepat. Itulah pengakuan yang sebenarnya Bapak Ibu. Maka yang disebut dengan taubat tadi adalah kembali Bapak Ibu. Kembali dan tidak mengulanginya. Sebagaimana seorang pemaling tadi mencuri motor, diinterogasi dan dikurung di penjara, keluar dari penjara, tidak mengulangi lagi. Itu yang disebut dengan taubat tadi Bapak Ibu. Tapi kalau masih dia mencuri kembali, karena kesalahan dalam bentuk perbuatan yang sama, maka dia belum termasuk hamba yang bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu. Kita itu manusia Bapak Ibu, tak ada yang tak punya dosa. Kita bukan manusia yang maksum. Kita manusia adalah penuh dengan dosa. Kalau ada di antara kita hari ini mengaku tidak berdosa, ini lebih gawat Bapak Ibu. Jadi kita itulah manusia yang selalu berbuat dosa tiap harinya. Lalai dalam sholatnya, bahkan menyimpan sifat dendamnya, iri kepada orang lainnya, dengki dan sebagainya, dan banyak dosa-dosa tiap hari selalu kita buat. Maka Bapak Ibu kita cerminlah bagaimana Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan istrinya di surga. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36, 33 sampai 37, itu menceritakan tentang Nabi Adam semuanya Bapak Ibu. Jadi Nabi Adam itu Bapak Ibu dah masuk surga. Dah di surga. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Pakailah fasilitas yang diberikan. Tapi apa Bapak Ibu? Ujian terberat Nabi Adam itu adalah iblis. Iblis laknatullah. Bagaimana iblis Bapak Ibu? Iblis disuruh tunduk oleh Allah kepada Adam. Iblis membangkang. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah, Ana khalaqtani minar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtani min tin. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak mungkin aku sujud kepada Adam. Dengan pembangkangan itu Bapak Ibu, iblis diusir oleh Allah ke atas dunia. Tapi iblis minta perlindungan kepada Allah sampai hari kiamat. Bagaimana dengan Adam Bapak Ibu? Tetap digoda oleh iblis. Hai Adam dan Hawa, engkau telah berada di surga. Kata Allah, jangan engkau dekati pohon ini. Mendekat saja tak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabu zina, jangan engkau zina. Jangan engkau dekati riba. Dah jelas halal haramnya. Tapi masih dapat mendekati itu. Maka kita termasuk hamba yang rugi Bapak Ibu. Nabi Adam dari surga ada larangannya. Jangan engkau dekati pohon itu. Tapi Bapak Ibu, di sanalah diuji bagaimana Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Diusirlah Nabi Adam ke atas dunia. Pertanyaan yang mendasar bagi kita Bapak Ibu dibandingkan diri kita. Nabi Adam saja Bapak Ibu, satu kesalahan, nih garis besarnya Bapak Ibu. Satu kesalahannya diusir oleh Allah ke atas dunia. Kita Bapak Ibu bukan satu kesalahan kita. Bergelumung bentuk kesalahan kita kepada Allah. Nabi Adam satu kesalahannya Bapak Ibu, mengaku pengakuannya salah. Jadi yang intinya Bapak Ibu, yang perlu kita garis besar adalah sebagai seorang hamba Allah itu kita mengaku salah itu yang paling penting. Mengaku kita banyak dosa.
Mengaku kita ada dosa kita, itu yang paling penting Bapak Ibu. Nabi Adam, satu kesalahannya diusir oleh Allah ke atas dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu, satu kesalahannya. Adakah di antara kita yang tidak berdosa Bapak Ibu? Pak, ada di antara kita yang tidak berdosa Pak? Banyak Bapak Ibu. Itu adalah ahli dosa. Makanya hadir Ramadan itu Bapak Ibu, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan perhitungan, Allah akan hapuskan dosanya yang lalu dan akan datang. Dah jelas Bapak Ibu. Diberikan ampunan. Bahkan Bapak Ibu, ada satu ketika Nabi berkata kepada sahabat, kalaulah tahu engkau bagaimana istimewanya Ramadan itu, kamu akan meminta 12 bulan itu Ramadan semuanya. Intinya Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Kita mengira hidup itu akan panjang. Kita mengira akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Padahal Bapak Ibu, umur itu seperti batu es. Dipakai tidak dipakai, dia akan mencair. Dipakai atau tidak, kita akan menemukan titiknya adalah ajal kita. Yang rugi, yang berada di bulan suci Ramadan, tapi dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kita telah mengakui dosa kita, maka bentuk pengakuan kita itu adalah dengan cara bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya. Ada suatu alkisah Bapak Ibu. Kisahnya adalah pada masa Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israel. Jadi Bapak Ibu, ada seorang pendosa. Dikira-kira Bapak Ibu banyak dosanya Pak. Yang tak nyokar aja Bapak Ibu. Berzina ada, mencuri ada. Bahkan dosa yang paling sering dikerjakan itu Pak adalah membunuh orang. Yang dibunuh itu Bapak Ibu tidak satu, tidak dua. Yang dibunuh itu Pak adalah 99 orang Pak. Banyak atau seketek? Banyak. Tak ciek dong. 99. Kemudian muncullah petunjuk, muncullah hidayah. Jadi Ustaz, bagaimana dengan seorang pendosa itu? Apakah dosa diterima oleh Allah? Kita lihat cerita singkatnya Bapak Ibu. Lalu seorang ahli pendosa tadi Bapak Ibu, seorang pemuda tadi, dia ingin bertaubat dengan cara menemui seorang alim. Tapi sebelumnya menemui seorang alim itu Bapak Ibu, dia menemui seorang rahib dulu. Rahib itu Bapak Ibu seseorang yang memang dalam pikirannya itu adalah hanya untuk Allah, tidak ada urusannya dunia. Lalu bertemulah dengan seorang rahib tadi Pak. Kemudian berkata dia, aku adalah seorang pendosa, telah membunuh 99 orang. Apakah dosaku diterima oleh Allah? Kata rahib tadi Pak, idna katanya. Akhirnya Pak, nyolangkoan sarati orang di rahib tadi nyebunuhnya. Jadi kalau ada orang Pak minta solusi kau, maka berikanlah solusi yang baik, jangan solusi yang menyesatkan, apalagi solusi yang menginterogasinya. Lanjut cerita Bapak Ibu, maka ketemulah dengan seorang alim, ahli ibadah Bapak Ibu. Ketemu dia, maka dia cerita, aku telah membunuh 100 orang. Apakah dosaku diterima oleh Allah? Kata seorang alim tadi Bapak Ibu, orang yang alim tadi, maka tidak ada penghalang bagimu antara dosamu dengan Allah. Maksud Bapak Ibu, luas maha rahmat Allah Bapak Ibu. Maka ditunjukkanlah seorang pendosa tadi Bapak Ibu, seorang pemuda tadi, pergilah engkau ke satu kampung, di kampung itu ada penduduk alim. Surga Makkah Bapak Ibu. Penduduknya yang soleh-solehah di sana. Penduduk yang ahli ibadah, pergilah engkau ke kampung di sana. Maka sang pemuda tadi Bapak Ibu jalan. Ketika sampai di perjalanan Bapak Ibu, di tengah perjalanan, sang pemuda tadi wafat. Belum sampai ke kampung tadi Pak, wafat. Maka Bapak Ibu singkat cerita, datanglah malaikat dua.
Malaikat yang memperebutkan ruh seorang pemuda tadi untuk dibawa ke neraka dan untuk dibawa ke surga. Dan datang satu orang malaikat lagi Bapak Ibu yang sebagai hakim. Berdebat malaikat itu Bapak Ibu, dan ada satu malaikat yang sebagai penghakimnya. Mana keputusan yang terbaiknya? Maka Bapak Ibu singkat cerita, maka diukurlah jarak seorang pemuda tadi yang niatnya ingin bertobat kepada Allah dari tempat dia ingin bertobat sampai ke tempat ia wafat. Ternyata Bapak Ibu, kelebihannya adalah dekat dari kampung tadi hanya sejengkal. Berlebih kebaikannya Bapak Ibu. Ternyata sampai muda tadi masuk surga. Ini kisahnya Bapak Ibu. Diceritakan dalam buku karangan Menyikapi Rahasia Kalbu. Karangan Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, lembaran paling terakhir. Di sana ada diceritakan itu. Maka singkat Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya adalah ternyata lingkungan itu mempengaruhi tingkat ketaatan kita kepada Allah. Lingkungan itu Bapak Ibu mempengaruhi. Kalau kita berada di lingkungan yang engkar-engkar Bapak Ibu, yang memang membangkang kepada Allah, yang memang maksiat, memang judi, itu sangat mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah. Berat ujiannya. Maka ketika berada di lingkungan yang baik Bapak Ibu, itu sangat luar biasa pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Kisah tadi. Jadi dosanya banyak, tapi sempat diterima oleh Allah Bapak Ibu. Kebaikannya masuk surga. Bagaimana dengan kita? Maka kembali kita Bapak Ibu, kita hamba yang banyak dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat sebelum ajal kita. Ada dosa yang tidak diterima oleh Allah ketika hidup. Itu adalah dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah, Pak. Dosa menduakan Allah, mengakui Allah itu ada lagi. Itu syirik Bapak Ibu. Dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang itu bertobat, Pak. Apalagi ketika seorang itu meninggal dunia, Pak, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi ketika ia melakukan syirik, sempat bertobat, Pak, maka dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu cara kita dalam bertobat, pengakuan kita kepada Allah adalah salah satunya poin penting dari judul kita itu adalah Sayyidul Istighfar. Adalah dengan cara berperbanyak istighfar, Pak. Istighfar itu adalah satu amalan kita yang memang ringan. Ringan ya Pak. Tidak sabare aku dah. Ringan. Ringan diucap, tapi berat nanti di pertimbangan mizan. Itu adalah istighfar, Pak. Maka kita lihat Bapak Ibu. Ada 3 poin saja. Yang pertama, dengan beristighfar itu kita, maka akan Allah berikan ketenangan dalam diri kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka itu kita baca Bapak Ibu. Yang pendek boleh, yang panjangnya boleh. Maka ketika kita sempat khilaf dalam menjalani kehidupan kita bekerja apapun Bapak Ibu, terniat ingin melakukan dosa, terniat ingin mencuri, teringat ingin punya rasa dendam, iri dan sebagainya, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu membawa ketenangan dalam diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, keistimewaan istighfar itu adalah mengikuti sunnah Nabi Bapak Ibu. Jadi Rasulullah Pak, itu telah dijamin oleh Allah masuk surga Pak. Nabi itu beristighfarnya kepada Allah dalam sehari itu Pak lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat Muslim Bapak Ibu, lebih. Mengingatkan Nabi itu sudah masuk surga. Bagaimana dengan kita? Belum ada jaminan kita untuk masuk surga. Istighfarnya hanya 3 kali selesai sholat saja. Itu pun kadang sedikit Pak. Maka kita perbanyak istighfar kita kepada Allah agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, dengan istighfar itu ada satu kisah. Istighfar itu mampu mengabulkan doa kita Pak. Ada sebuah kisah Pak. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang imam besar Pak. Lalu ketika dia dalam perjalanan, maka dia ingin singgah di masjid Pak.
di masjid dan menginap di masjid. Tetapi Pak, kata yang menghuni masjid atau petugas masjid ya, melarang, tidak boleh tinggal di masjid. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak, ternyata ada orang yang datang kepada dia, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, tinggallah di rumahku, menginaplah di rumahku. Maka menginapnya Pak. Seorang tadi Pak yang menawarkan tadi adalah profesinya sebagai penjoroti Pak, sebagai penjoroti. Maka suatu ketika Bapak Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat seorang penyoroti itu Pak, amalannya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak lepas dari itu Pak. Kemudian Bapak Ibu, yang lebih istimewanya adalah ditanyakan pertanyaan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kau dapatkan dari istighfar itu? Kepada seorang penyoroti tadi Pak. Yang kau dapatkan dari istighfar itu adalah jawabannya, doaku dikabulkan oleh Allah. Segala hajatku dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar itu Bapak Ibu, padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu telah berada di samping dia Pak. Maka apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal Pak? Yang engkau sebutkan tadi adalah istighfarmu itulah yang mengantarkan dirimu untuk bertemu denganku Pak. Itu luar biasa Pak. Jadi suatu doa Pak dengan istighfar itu adalah akibatnya adalah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu. Jadi dengan cara beristighfar itu maka segala perbuatan kita akan terarah, segala dosa kita akan lebih dihapuskan oleh Allah dan kita akan balik dan tidak mengulanginya lagi. Yang ketika berdosa Bapak Ibu yang disebut dengan tobat itu adalah memang adanya pengakuan, dan pengakuan itu tidak diulangi lagi. Hari ini mencuri, mengaku salah dan tidak diulangi lagi. Hari ini berjudi, judi itu dilarang oleh Allah. Hari ini riba, dan riba itu dilarang oleh Allah, tinggalkan. Jangan mengulangi lagi. Kalau masih mengulangi bagaimana Ustaz? Itu adalah belum bertobat namanya Pak. Yang disebut dengan tobat itu adalah salah satu bentuk pengakuan dan kita kembali kepada jalan yang benar. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan beradanya kita di bulan suci Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita fitrah nantinya di satu Syawalnya, maka disebut dengan hari raya Idul Fitri. Fitri adalah kembali Bapak Ibu. Syawal adanya peningkatan. Maka dengan adanya berRamadan itu kita kembali seperti bayi yang bersih, seperti bayi yang baru lahir Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.